sampai satu hari dia tidak sibuk dengan yang lain. Itulah dunia sama kita. Sehingga sampai pada titik kulminasi, pada akhirnya Pak, pada akhirnya kita jangankan lupa pada kerja yang lain. Macam mana anak tadi, lupa dia sama yang mengasihi motor itu sekaligus. Lupa dia sama ayahnya, sama omaknya yang mengasihi motor itu. Terakhir omak ayahnya mencari dia, hendak makan zuhur. Dibawa omaknya piring. Nampak kau si Ucok? Nampak kau si Ucok? Lupa si Ucok tadi sama yang mengasihi motor. Inilah banyak manusia. Tapi bedanya, omak awak datang mengasihkan, menyodorkan nasi ke mulut awak sehingga awak konyang juga. Yang tragedi dahsyatnya dunia, bergesernya dunia itu, bam tertutup, awak terkejut. Alah, bayar udah habis. Habislah. Ini. Jadi muaranya Ustaz, maut. Betul. Kalau engkau, kata ulama, sukses seperti itu. At-tafakkuru yurathul hikmah wa yuhyiyal qalb. Tafakkur itu akan mewarisi hikmah dalam hidup ini dan menghidupkan hati yang mati. Mau saja beramal, mau saja beribadah. Tapi jangan lupa Pak, prosesnya tadi ya, yang dari pertama aku bilang tadi, prosesnya. Dudukkan, jazamkan dulu, ingat sama Allah. Termasuk sembahyang. Udah bulat jazamnya sampai 11.000 kata orang-orang tasawuf itu 11.000. Raja zikir itu baru naik ke tafakkur. Udah ada rasa dalam zikir itu. Rasa itulah yang dihadirkan untuk bertafakkur. Pandang apapun, bumi jadi laut, jadi tanah, jadi air, jadi limpa, jadi kulit, jadi daging, jadi tulang, jadi apa semua. Lauhil mahfuz jadi, sorga jadi, neraka jadi. Pandang. Asal engkau pandang itu, pandanglah zat yang menciptakan itu. Itu namanya proses meliputi, proses menghimpun. Tapi rahasianya yang saya sampaikan ini, amalannya orang-orang tarikat banyak tahu. Inilah maknanya itu, supaya duduk tafakkur. Itu dia Pak. Hidup hatimu, hidup. Wat tafakkuru fid dunya hijabun 'anil akhirah. Tafakkur kamu pada dunia ini menjadi dinding. Artinya apa? Pandang dunia, ingat dunia. Pandang gunung, ingat gunung. Pandang nasi, ingat nasi. Pandang kue, ingat kue. Pandang anak, ingat anak awak. Pandang bini, lupa bini awak. Ini bahaya. Kalau engkau bertafakkur pada dunia, ujungnya itulah yang menghijab, mendinding akhiratmu. Habis. Suka bisalah awak memandang alam ni, lahir natijah hadirnya Allah, baru lulus. Itu namanya tafakkur. Jadi kenapa harus maut Ustaz? Kenapa harus maut? Orang yang jujur itu memang mencintai maut. Wa tatamannawunal maut in kuntum shadiqin wa yatamannawnal maut in kuntum shadiqin. Orang-orang yang lurus, jujur, bersih, beres, baik itu kuncinya itu at-tamannaw, angan-angan untuk menyambut kematian, rindu dia menyambut kematian. Bapak ingat yang saya sampaikan beberapa bulan lalu kalau ingat. Rasul membuat garis hidup ini bulat. Maka Rasul buat garis di luarnya bercabang-cabang. Maka Rasul letakkan garis melintang memutus bulat. Maka sahabat bertanya, gambar apa itu Rasul?
bulat ni dunia, cabang-cabang di luar ni cita-cita dan angan-anganmu, yang melintang ni maut, mati. Pahamnya apa Rasul? Yakinlah engkau, sedekat mana angan-angan, cita-cita, keinginanmu, sesungguhnya lebih dekat kematian. Baik. Ini. Sehebat manapun cita-cita dunia kita, lebih dekat rupanya kematian kita. Kenapa? Dunia yang Bapak angan-angankan, Bapak mengejar dia, betul tidak? Tapi ajal itu dia yang mengejar Bapak. Mana lebih dekat? Maka lahirlah insanun kamil, manusia yang sempurna, manusia yang dibikin Allah dari dua unsur, kata Ibnu Athaillah, untuk menunjukkan engkau manusia lebih mulia daripada malaikat sebagai makhluk rohani dan lebih tinggi daripada binatang sebagai makhluk jasmani. Engkau bikin, Allah bikin engkau tengah-tengah. Itu. Ayo, kasih contoh sikit. Bapak naik kereta, dilanggar orang kereta Bapak. Tapi mungkin Bapak agak salah jalan sikit, lewat daripada batas jalan Bapak, menggelinding yang melanggar tadi, lontang lantung masuk paret. Bapak susah tidak ini? Susah. Yang menggelinding luntang lantung masuk parit ini susah apa tidak? Susah. Sama-sama susah. Biasanya kalau pakai jiwa yang sama-sama susah nih, bagaimana mereka menghadapi kesusahan? Coba. Saling tasamuh, saling maklum memaklumi, mengobat seberdaya mampu atau bermaksakan diri sekedar kewajiban. Tapi tidak kebanyakan manusia. Asal sudah konak yang salah, mengaku salah yang salah ni, yang terkapar-kapar tadi, mulailah. Daripada hal kecil sampai suntilnya pun minta bayar. Betul apa tidak? Itulah manusia yang sudah tak pakai jiwa. Padahal kok dia berpikir, aku pingsan, aku bayar di dalam parit. Kawan tu tidak. Kalau kawan tu berpikir dia hendak menyelamatkan dia, pergi ni out awak. Tapi tak terfikirkan orang. Tak terfikirkan orang itu. Orang hanya memikirkan dirinya. Ya. Maka manusia menjadi lebih parah dari binatang. Harimau kalau lagi kenyang, itu rusa pada lewat di muka dia, enggak masalah. Harimau tidak pernah ganggu gerombolan kambing atau gerombolan kerbau yang makan rumput karena dia kenyang. Saat dia lapar, datanglah insting membunuhnya untuk perutnya. Manusia tak penting sama dia. Kenyang-kenyang pun dilotapnya dah. Masuklah kereta Bapak tadi yang melanggar tadi ke kantor polisi, bayar. Alah lah. Udah awak susah membayar lagi, orang yang sakit mengobati sampai ke suntilnya. Terakhir hendak cabut perkara, bayar juga lagi. Bayangkan susah di atas susah tadi. Ini perenungan hidup nih. Coba. Kenapa? Jiwa sudah hilang. Sama dengan kondisi hari ini, Pak, melegislasi minuman keras oleh pemerintah. Itu yang melegislasi, yang membiarkan, yang mendukung, yang setuju, itu lalai dia bahwa hidupnya ini, lupa dia siapa yang memberi. Yang mengasihi itu Allah. Lalu ketika sadar dia Allah yang mengasihi itu, maunya Allah apa? Jangan kamu minum keras, tapi tak penting sama orang. Hilang nilai
kemanusiaan seseorang untuk menghambakan dirinya pada zat yang memberikan segala-galanya itu gara-gara apa? Dunia. Seperti anak-anak lupa pada ayah yang membelikan motor-motoran waktu dia lena dengan mobil motor-motoran. Itu Ma'ruf Amin tu besok kena leh. Ya. Saya enggak ada untung, saya tak ada rugi saya membilang ni. Ini bahan perenungan tu Pak. Pahamnya apa? Pandang diri kita, pandang Ma'ruf Amin. Maksudnya apa itu Pak? Yang ulama, ketua majlis ulama, ilmunya banyak, kitabnya penuh, wawasannya luas, agamanya dalam, mau begitu. Pulangkan ke kita, apalagi kita orang yang awam. Di mana kenaknya itu? Udah lama dia tak bertafakur, habis. Udah lama tak bertafakur. Udah lama tidak mendudukkan ingatnya pada Allah, sehingga Allah tidak mau hadir dalam kehidupan dia. Itu. Hingga dia, manusia, lebih parah daripada binatang. Manusia ni Pak, lebih parah daripada binatang. Banyak begini. Nah, pasal begitu kali Pak, mengingat mati begini-begini. Ayo, kita baca ayat Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Coba kita artikan. Wa'bud fi'il amar, kata perintah, maka sembah kamulah rabbaka, Tuhanmu, hatta, sehingga, ya'tiyaka, datang padamu, yakin, keyakinan. Coba, sembah kamu Tuhanmu hingga datang keyakinan padamu. Salah tu Ustaz. Setahu kami, karena yakin awak lah maka menyembah Tuhan tu. Kenapa awak sembahyang? Karena aku yakin beriman sama Tuhan. Tuhannya Allah, maka ku sembah Allah tu karena aku yakin. Yakin dulu baru ku sembah Tuhan. Ini kenapa terbalik kata Allah? Sembah kamu Tuhanku hingga datang keyakinan. Coba, apa yang terselip dalam ini? Banyak kata ahli tafsir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah kamu Allah itu, Tuhan itu, sampai datang kematian. Yakin tu mati. Buka tafsir. Kenapa Ustaz? Karena sebandal-bandal orang, se-Yahudi orang, kalau sudah mati, yakinlah dia dengan apa yang dibilang Allah. Baca ayat Quran. Alhaakumut takatsur. Celaka bagi orang yang bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Nanti tahu kamu itu. Sekalikah dibilang Allah? Tidak. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian tahu kau nanti. Dua kali dibilang Allah. Tahu nanti kau. Tahu kau. Apa yang tahu? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nanti kamu tahu dengan pengetahuan yang betul-betul yakin. Tapi dalam kubur, la ta'unnal jahim, pasti kau tengok neraka jahanam. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, akan kau tengok tu kawan, kata Allah, dengan mata keyakinan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kau kan ditanya yang lalu-lalu terhadap nikmat yang dikasih pada Allah. Coba
Jadi keyakinan itu titik kulminasinya maut. Tapi bagi orang-orang tasawuf, bagi orang-orang hakikat, bagi orang-orang thariqah, disinilah kelebihan mereka. Mereka ingin mempercepat datangnya keyakinan itu sebelum mautnya datang. Sehingga duduklah keyakinan itu waktu dia menjalani hidup ini. Allah salah. Itu beda. Kalau orang syariat, dia yakin dengan ayat itu, bahwa kematian itu akan membuat orang yakin nanti. Dengan thariqah ini diarahkan kita supaya datang yakin itu sudah yakin awak. Dengan apa? Ainul basyirah, pandangan indera laduni yang dikasih Allah sama kita. Rahasia yang dibukakan Allah pada kita tentang keyakinan itu sebelum kita mati. Itulah namanya itu Pak. Dengan zikir tu lama-lama Allah buka. Nih, tengok kau kondisi alam kubur. Nih, tengok kau bagaimana neraka itu. Nih, itu namanya rahasia. Tapi tak boleh disampaikan kepada orang awam. Hanya merupakan pengalaman daripada orang-orang pelaku amal saja. Sehingga Bapak jangan terkejut ketika orang bertafakur. Kadang-kadang siap Isya dia duduk tafakur, awak sudah duduk di gelas batu. Jam 1 malam awak kadang-kadang datang hendak sembahyang tahajud, awak tengok dia masih tafakur lagi. Awak pun tidur, nanti jam 5 sebelum jam 5 awak bangkit, dia masih tafakur lagi. Kok sampai begitu Ustaz? Ingat, itulah namanya Allah bukakan sir, rahasia, sehingga dia merasa nikmat luar biasa. Gitu dia. Ini dia bagian daripada ketafakuran. InsyaAllah mudah-mudahan jadikan bahan perenungan nih Pak. Walaupun tak lama ceramah saya ini. Apa racunnya itu Ustaz? Racunnya itu adalah lalai. Nanti saya sampaikan lagi sub-sub tentang pembahasan ini. Tapi inilah sementara. Ingat, tidak dilarang kita mengejar potensi dunia ini, tapi jangan sampai pada tahap lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.